Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Kali ini mungkin buat teman-teman yang udah nunggu, akhirnya videonya di-up. Video ini akan ngejelasin tentang hasil analisis SM UNES 2020. UNES tahu kan? Universitas Negeri Semarang. Oke, jadi beda UNS sama UNES ya. Kalau UNES tuh Universitas Negeri Semarang, kalau UNS apa? Universitas Negeri 11 Maret. Jadi jangan kebalik, karena dulu aku kebalik. Jadi tahun ini tuh UNES membuka jalur mandirinya itu adalah menggunakan jalur raport. Buat kamu yang mau ikutan SM UNES, silakan gitu, masih ada waktu. Oke, jadi teman-teman, analisis SM UNES ini adalah analisis ke berapa ya? Dulu pernah analisis SNMPTN, terus analisis SBMPTN juga dari prediksi nilai TO pernah, terus analisis Undip dan UNY, analisis SPMUIN, sama pernah beberapa kali analisis lain gitu. Jadi ini ketujuh atau ke-8 gitu analisisnya. Rata senang banget bisa ngebantu teman-teman, walaupun ya di sisi lain emang belum akurat gitu, keakuratannya juga misalnya masih kurang gitu dibandingkan yang lain, tapi di sini niat Rata tuh ngebantu aja gitu, ngebantu teman-teman melihat gambarannya. Kalau misalnya teman-teman punya perspektif lain, bisa diskusi aja di kolom komentar, atau bisa DM Rata di @frppp, atau juga bisa diskusi di @mentorloskampus. Oke, jadi ini pure adalah hasil analisis dari tim @mentorloskampus dan juga analisis dari berbagai survei yang orang-orangnya tuh masuk jalur undangan ke univ-univ yang dianalisis ini. Nah, ini salah satunya adalah UNES. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja cus ke videonya. Dan beberapa teman-teman yang lolos sering juga nih ngabarin Rata di DM, terus senang banget gitu loh, kayak alhamdulillah gitu, setidaknya bisa membantu gitu. Kamu bisa lihat aja di highlightnya @mentorloskampus atau di @frppp. Nah, oke. Jadi analisis UNES ini Rata analisis berdasarkan beberapa faktor, yaitu setidaknya ada 8 faktor. 8 ya. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah akreditasi. Nah, akreditasi itu penting banget gitu buat dimiliki. Lihatnya dari apanya? Maksudnya dilihat dari akreditasi sekolah tuh. Jadi kan akreditasi sekolah itu ada yang A, ada yang B, ada juga C, dan bahkan ada yang belum terakreditasi gitu. Jadi ada bobot yang Rata udah kasih gitu, yang kurang lebih seperti ini. Oke, yang kedua itu adalah KKM. KKM itu adalah kriteria nilai minimum di sekolah. Biasanya itu tuh kayak standar minimalnya gitu seseorang buat lulus gitu, maksudnya tuh dengan nilai segitu gitu. Di setiap tahun biasanya KKM-nya tuh beda-beda. Nah, tapi di sini Rata pakainya KKM semester terakhir. Yang ketiga ini yang membedakan banget nih SM UNES sama SM lain, karena nggak semua SM itu menerima jalur ini. Jadi di UNES itu dia tuh menerima jalur reguler dan jalur KIPKA. Nah, tentunya jalur reguler dan KIPKA itu ada perbedaan kan. Nah, di sini Rata dan tim itu pikir gitu bahwa jalur KIPKA karena ada, tapi kan pasti terbatas juga gitu ya. Nggak semua yang ngajuin KIPKA itu pasti terima gitu. Karena biasanya jalur mandiri itu adalah yang diutamakannya yang reguler gitu. Tapi jangan kecil hati teman-teman yang pakai KIPKA. Kalian bisa tetap untuk ya setidaknya ikhtiar gitu, dan coba aja dulu karena kan emang gratis. Oke? Nah, jadi bobotnya juga dibedakan seperti ini. Yang keempat itu adalah keketatan. Keketatan itu kayak ngitung gitu seberapa ketat sih si daya tampung dibanding sama peminatnya. Jadi kayak semakin sedikit daya tampungnya tapi semakin besar peminatnya, berarti kan semakin ketat. Nah, gampangnya adalah kan pilihannya ada dua ya, bisa sosum atau sosum saintek itu campuran, atau saintek. Nah, jadi pilihan 1 sama pilihan 2 itu usahakan dari yang keketatannya terkecil ke terbesar. Kenapa? Karena terkecil itu semakin kecil persentasenya itu adalah semakin ketat. Ngerti ya? Nah, jadi Rata bedakan bobotnya itu kalau misalnya udah bener itu adalah yang ketatannya dari kecil ke besar. Misalnya dari 3% ke 5%. Kalau misalnya kayak 8% ke 2%, itu kurang tepat menurut Rata. Jadi bobotnya seperti ini.
Yang kelima itu adalah ranking. Nah, jadi kan teman-teman juga ada rankingnya kan di sekolah gitu dulu. Semester akhir tuh ranking secara umumnya di kelompok soshum dan kelompok saintek tuh keberapa sih gitu. Nah, jadi udah ada perbedaannya, kayak kalian misalnya ranking 1 sampai 10 besar, atau 10 sampai 30 besar, atau 30 sampai 50 besar, atau lebih dari 50. Nah, itu bobotnya Reta bedakan seperti ini. Selanjutnya adalah lolos. Nah, lolos di sini Reta analogikan seperti SNMPTN gitu. Jadi melihat tahun lalu itu ada yang lolos nggak sih alumninya gitu. Walaupun emang ini bobotnya kecil ya, nggak kayak SNMPTN, karena kalau SNMPTN setidaknya kalau punya alumni itu punya harapan besar gitu lolos di jurusan tersebut. Nah, tapi di sini tetap Reta cantumkan karena lolosnya alumni itu berpengaruh juga gitu menurut Reta dan tim. Oke. Jadi Reta bedakan bobotnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah rata-rata. Nah, ini yang paling penting banget ya. Jadi SM UNES itu pakai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Ini tuh yang keseluruhan. Jadi bukan nilai yang di UN kan biasanya ya. Karena sekarang nggak ada UN, jadi pakainya nilai keseluruhan untuk seluruh mata pelajarannya dari semester 1 sampai 5 gitu. Jadi bukan semester 1 sampai 6. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang emang belum ada nih rapor semester 6-nya. Jadi karena ini pakainya semester 1 sampai 5 aja. Nah, jadi batas terbesarnya itu adalah yang 86 ke atas, karena Reta lihat dari rata-rata yang input ke formnya gitu. Jadi emang rata-ratanya di 86. Jadi 86 ke atas itu udah bobotnya paling tinggi. Kalau misalnya 81 sampai 85 kayak gini dan kurang dari 80 juga bobotnya beda. Oke. Yang terakhir adalah sertifikat. Nah, sertifikat juga penting teman-teman. Kenapa? Karena itu tuh yang membedakan satu orang dengan orang lain kan. Kayak dia tuh berprestasi di bidang apanya sih, akademiknya kah atau non akademiknya apa. Terus seberapa relevan sih sertifikat yang dia dapat dengan jurusan yang dia pilih. Sebenarnya nggak mutlak gitu harus relevan atau enggak. Yang penting dengan punya sertifikat, apalagi juara, itu tuh juga sangat membantu menurut Reta gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin gak lolos SNMPTN padahal punya sertifikat, pilih sertifikatnya nggak boleh ngarang gitu, tapi pilih yang paling tinggi cabangnya. Kayak misalnya ada nasional sama internasional, ya udah mendingan yang internasional. Ada yang juara sama finalis, mending yang juara gitu. Jadi pasti beda juga bobotnya seperti ini ya setidaknya kira-kira. Nah, setelah semua faktornya itu dianalisis, lalu dijumlahkan gitu, berapa sih persentase buat si anak tersebut. Kalau misalnya dia itu di atas, jadi bakal dibedain menjadi 3 persentase, 0 sampai 50, 51 sampai 79, dan 80 ke atas. Kalau 0 sampai 50 berpeluang kecil, maksudnya faktor-faktor yang tadi dianalisis itu tidak memenuhi secara sempurna gitu. Jadi ada mungkin beberapa faktor yang nggak terisi, kayak misalnya sertifnya dia nggak ngelampirin, atau mungkin rata-ratanya juga kecil gitu. Kalau misalnya berpeluang sedang, dia masih ada harapan besar, cukup besar gitu untuk lolos. Karena misalnya sertifnya maksimal kan 3, misalnya dia cuma 1, atau bisa jadi dia ngurutin keketatannya juga kurang tepat gitu. Nah, kalau yang berpeluang besar, ini yang 80 ke atas, ini yang harapannya juga berpeluang besar lolos. Karena apa? Si faktor-faktor tadi itu udah memenuhi untuk lolos. Jadi misalnya dia sekolah akreditasinya A, sorry ya, noise. Misalnya sekolah itu akreditasinya A, lalu dia nilai rata-ratanya juga besar. Dan juga misalnya dia tuh berprestasi banget gitu, dan misalnya dia ada alumni lolos. Nah, itu tuh udah memenuhi kan faktor-faktor yang terkaitnya, dan juga persentasenya juga besar. Oke, tapi ingat ya, sekali lagi ini hanya prediksi. Teman-teman boleh sepenuhnya percaya, boleh juga enggak ya, kalian punya hak kok, dan aku juga punya hak untuk berbagi. Nah, dari penjelasan Reta tadi mungkin masih ada yang kayak belum kebayang kayak mana sih analisisnya gitu. Nah, ini Reta contohin ya 3 peluang gitu. 3, tadi kan peluangnya ada yang kecil, sedang, besar. Nah, kita coba contohin ya untuk yang besar. Nah, ini inisialnya namanya
N aja ya, pokoknya dari N dia tuh dari SMA swasta gitu ya. Nah tapi akreditasi sekolah dia tuh udah A, jadi udah poin yang tertinggi. Oke. Dia pengen banget masuk ke Gizi UNES dan Kesmas UNES. Terus dia cari nih kayak keketatannya. Nah pokoknya kalau Gizi tuh di daya tampung 36 orang, dan kalau kesehatan masyarakat tuh di 54 orang gitu. Terus peminatnya ada sekian, dan keketatannya udah cukup tepat karena dari 2% ke 3%. Nah itu udah bener ya, jadi dari kecil ke besar. Dia tuh dari jurusan IPA dan KKM dia tuh 75. Nah 75 kan ada di rentang yang sedang ya, karena dari 71 sampai 78 itu sedang. Oke gitu. Selain itu nilai rata-rata dia tuh 88. Dia masuk jalurnya tuh jalur reguler gitu, jadi persentasenya juga lebih tinggi dibandingkan yang KIPKA. Selanjutnya yang lolos ke UNES tahun lalu itu nggak ada gitu, tapi dia tuh melampirkan sertifikat 3, dan tiga-tiganya itu bagus gitu, walaupun hanya finalis tapi ada yang internasional, dan sertifikatnya juga relevan, misalnya International Science Olympiad gitu, walaupun hanya finalis gitu ya. Dia juga ikutan lagi International Science Olympiad, dan juga satu lagi tuh provinsi yang kompetisi yang kemipa-mipaan gitulah. Nah jadi ini tuh cukup juga mendukung karena kan dia udah 3 juga lampirinnya, walaupun emang tiga-tiganya finalis. Oke, jadi total peluang dia itu adalah sekitar 90% gitu. Karena tadi sih didukung dari nilai rataan yang tinggi dan juga melampirkan sertifikat. Tuh, walaupun emang gak ada alumni, akreditasi sekolah juga dia udah A gitu, jadi cukup mendukung. Nah gitu aja, semoga kamu lolos ya di SM UNES 2020. Amin. Yang kedua ya, ini adalah yang peluangnya sedang. Nama inisialnya adalah D, dia dari SMA negeri gitu. Nah terus KKM dia tuh 75, jadi kalau dibanding yang tadi tuh lebih tinggi KKM yang pertama ya 78, dan nilai rata-rata dia itu sekitar 83 tuh. Jadi kalau dibanding nilai rata-rata yang tadi juga rendah gitu ya, maksudnya lebih rendah dibandingkan tadi kan 89. Oke. Nah terus yang lolos SM tuh katanya 1-5 orang. Ranking dia tuh di 10-30. Kalau yang tadi itu yang peluangnya besar tuh di 1-10. Dia tuh masuk jalur, pengennya masuk jalur KIPKA. Pilihan pertama dia pendidikan bahasa Jepang, pilihan kedua PGSD UNES. Nah terus secara sertifikat itu tuh aku senang gitu, kayak dia tuh menunjang banget dan bagus milihnya, karena juara 1 itu tentang yang kanji-kanji gitulah, jadi emang cocok ya sama pilihan pertamanya. Juara 2 juga yang kanji, dan itu tuh juara gitu, dan yang ketiga tuh yang provinsi tapi juara juga gitu, jadi so good lah gitu secara prestasinya gitu. Cara keketatannya bagus juga gitu, jadi dia udah milih nih pendidikan bahasa Jepang sama PGSD tuh berapa persentasenya itu sekitar 8%, jadi sama-sama 8,2%, dan itu tuh tepat gitu, cukup tepat gitu, jadi bukan besar kecil tapi sama gitu ya, setidaknya itu udah tepat. Nah setelah data analisis, persentase dia tuh sekitar 73% di persentase sedang gitu ya, karena mungkin tadi kurang di nilai rata-ratanya yang kurang dari 86, karena itu tuh persentasenya lumayan gede juga gitu, si spare-nya gitu ya, antara yang pertama sama yang kedua. Nah, lalu tapi dia terbantu gitu dengan sertifikatnya, dan juga KKM-nya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, jadi di KKM yang sedang gitu. Tapi semoga lah, aku yakin juga gitu dengan sertifikat yang kamu punya, semoga kamu lolos ya di SM UNES 2020. Semangat! Yang ketiga, ini contoh yang peluangnya kecil ya, namanya inisialnya O. Nah dia tuh dari SMA negeri yang ada di Semarang gitu ya, salah satu SMA negeri Semarang. Dia pengen banget masuk ke Kesmas dan biologi. Secara keketatan sih seperti yang udah dia cari itu, Kesmas tuh di angka 2%-an dan biologi tuh di angka 4%-an. Jadi ya cukup benar gitu ya, benar ya. Jadi dari yang kecil ke yang besar. KKM dia itu
rendah dari sekolahnya, itu sekitar 70 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan sama sekolah-sekolah yang KKM-nya 78 ya persentasenya berarti lebih kecil juga dong. Nah terus akreditasinya juga sekolahnya udah A sih, pasti ya SMA negeri, apalagi di Semarang juga udah A. Nah terus sertifikat dia nggak ngelampirin, rata-ratanya dia 45 gitu. Nah ini sertifikat yang nggak ngelampirin yang menurut Rata juga mengurangi si bobotnya gitu ya. Nah terus alumni yang lolos tuh sekitar 10 ke atas, dan dia tuh rankingnya di 30 ke atas gitu. Jadi ya cukup bagus, tapi nilai rata-ratanya juga lumayan gitu ya. Tapi ini sertifikat sih yang menurut Rata sayang gitu ya. Menurut aku sih kalau misalnya kamu punya, lampirin aja gitu apapun, tapi yang bagusnya sih yang menunjang banget gitu ya, apalagi yang relevan itu bener-bener dia tuh dari IPA dan dia jalur masuknya reguler ya. Nah setelah Rata analisis, persentase dia itu adalah sekitar 49% gitu ya. Jadi kan rentang kecil itu di 0 sampai 50, dikit lagi, padahal dikit lagi. Menurut aku sih tambahin aja sertifikat gitu ya, atau apalagi ya, soalnya kan nggak bisa yang diubah-ubah lagi, kayak misalnya jalur masuk tadi udah reguler udah, terus rata-rata juga nggak bisa diubah-ubah kan, nggak mungkin di markup sendiri kan. Nah itu sertifikat semua rata. Semoga aja dengan sertifikat itu bisa masuk ke Kesmas ke biologi ya. Kalau menurut Rata sih Kesmas sangat ketat gitu ya, mungkin bisa ke biologinya. Semangat! Nah udah deh, gitu aja ya contohnya. Nah buat teman-teman yang belum kejelasin nih di video ini, kamu bisa masuk ke link ini buat cek hasilnya, oke? bit.ly hasil analisis UNES Rata 20. Oke, aku juga simpen di description box, jadi kamu bisa langsung klik aja dan kamu buka hasilnya gitu. Jadi semoga membantu, dan kalau misalnya ada yang kurang tepat dan kurang mengenakan, itu ya sejatinya ini hanya analisis aja gitu ya. Terakhir gitu, kalau misalnya kamu punya doa yang kuat, kamu udah yakin sama diri kamu bahwa insya Allah aku masuk gitu ya, tanpa analisis gitu, ya silakan aja, semoga lolos juga gitu. Oke, intinya jangan berhenti berjuang, jangan pantang menyerah, tetap berdoa, dan semoga kamu lolos di SBMPTN sih, semoga lolos SBMPTN aja ya. Jadi nggak usah mikirin SMSM lagi, karena biayanya emang lebih mahal kalau bisa reguler. Jadi semoga kamu lolos aja SBMPTN, tapi kalau misalnya enggak juga kamu bisa lolos di SM, salah satunya SM UNES 2020. Nah so gitu aja, terima kasih untuk nontonannya sampai akhir. Aku doain kamu sukses terus, and gitu aja ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.